Yang saya hormati Kanjeng Sultan Batrakusuma ke-8 beserta permaisuri dan keluarga. Dan yang saya hormati para patih dari Absid, juga yang saya hormati para adipati, mulai dari Adipati Madura atau yang mewakili, Adipati Semarang juga atau yang mewakili, dan Adipati Cirebon, Adipati Sumedang, juga Adipati Galuh, Adipati Pananjung, Adipati Pamijahan, Adipati Bandung, Adipati Cianjur, juga Adipati Pakuan, dan yang saya hormati juga Adipati Sunda Kelapa, Adipati Banten, dan Adipati Sumatera Selatan atau yang mewakili. Dan yang tidak hadir, mereka mohon maaf untuk dari Sumatera Selatan tidak bisa hadir. Dan yang saya hormati pemerintahan dari Republik Indonesia atau yang mewakili, juga pemerintahan dari Kabupaten Tasik atau yang mewakili, dan juga pemerintahan dari tingkat kecamatan Parung Ponteng dan yang mewakili, juga pemerintahan tingkat desa sekecamatan Parung Ponteng atau yang mewakili. Juga yang saya hormati Bapak Rektor dari Universitas Taim Karya Bakti atau yang mewakili. Juga yang saya hormati para mangku bumi dan jajaran sekretariatan Kesultanan atau yang mewakili. Dan juga yang saya hormati Ketua Cagar Budaya dan sekretariat atau yang mewakili. Berikut saya mau melaporkan untuk harlah atau peringatan 20 September 2022 yang ke-501 tahun. Untuk kebutuhan biaya lain-lain secara global membutuhkan biaya 100 juta rupiah. Dan berikut donatur-donatur yang membantu pada acara ini. Salah satunya yang ke-1 keluarga besar dari Cagar Budaya Kesultanan Salacau. Juga ada sponsor dari Gaya Motor. Ada juga dari Bapak Asep Totong, beliau sebagai mangku bumi, salah satu mangku bumi di bagian pembangunan. Juga dari Absid ada Ibu Eet, dan selanjutnya dari Raden Enceng Dedi dari sekretariat. Yang keempat dari Ketua MPP dan jajarannya. Yang kelima dari Ketua Humas Sekretariat Bapak Adeng. Yang keenam dari Adipati Garut. Terima kasih Adipati Garut, mohon maaf tadi tidak tersebut. Yang selanjutnya dari Bapak Matin atau Mama juga ada sumbangsinya. Yang ke-8 dari Kang Prabu Haji Abdul Holik, terima kasih. Dan selanjutnya dari Adipati Cianjur juga terima kasih. Dan selanjutnya dari Adipati Sumedang, juga Adipati Cirebon berupa konsumsi. Dari Tumenggung Majalengka juga terima kasih. Dari dari Tumenggung Indramayu, ya mohon maaf. Dan selanjutnya dari Demang Buah 2, terima kasih untuk partisipasinya dalam acara harlah Kesultanan. Dan di total untuk semuanya alhamdulillah mendapatkan dirinci ada berupa dinominalkan saja sekitar 30 juta rupiah. Terima kasih. Dan untuk sisanya
Alhamdulillah ditanggung oleh perusahaan, yaitu oleh PT Sultan Patrakusuma. Demikian mungkin ini laporan dari saya selaku panitia. Sangat-sangat terima kasih untuk para donatur yang sudah membantu dalam rangka acara Harlah 20 September, hari lahirnya federasi atau memperingati Pajajaran yang ke-501 tahun. Terima kasih untuk para donatur yang barusan sudah disebutkan. Mudah-mudahan nambah-nambah rezekinya apa yang sudah diberikan ke sumbangsi atas acara ini. Demikian laporan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Diaturkan terima kasih untuk laporan dari Ketua Panitia Pelaksana Harlah ke-501 yang terhormat KP Eris Kurniawan. Hadirin yang berbahagia, baik, kembali kita lanjutkan, kita melangkah ke acara yang kelima, yaitu sambutan dari pemerintah atau dari NKRI atau yang mewakili. Dipersilakan untuk Kepala Desa Cibungur. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para ibu hadirin yang saya hormati, para tamu undangan dari mulai tingkat RT sampai tingkat pusat, yang alhamdulillah kabarnya dari perwakilan anggota DPR RI dari Komisi 4, aparat keamanan dan pertahanan dari mulai Polsek, Koramil, dan para intelijen dari BAIS yang kabarnya juga hadir. Terima kasih. Semoga kehadirannya menjadi berkah buat kita semuanya. Dan juga yang saya hormati para media yang saat ini sedang meliput. Semoga para media ini menjadi corong untuk kita semuanya dalam rangka mempublikasikan berbagai permasalahan yang ada di wilayah baik pun di pusat, agar semuanya mengetahuinya. Dan juga yang saya hormati para pangagung Kesultanan Salacau dari mulai jajaran Mahapati, Adipati, para Tumengung, para Demang beserta jajaran yang semua turut serta dalam rangka melestarikan kegiatan kebudayaan sebagaimana undang-undang yang diatur oleh pemerintah, Undang-Undang Dasar 45 Pasal 18A, 18B atau pemekarannya, berikut Undang-Undang Nomor 11 2010 tentang Peraturan Cagar Budaya, juga Peraturan Perda Cagar Budaya Kabupaten Tasikmalaya. Juga yang saya hormati keluarga besar saya, Bapak Haji Raden Saifullah beserta Ibu Haja Ia Maryam, juga kedua istri saya beserta putra-putri saya yang saya hormati dan yang saya banggakan. Semoga Allah memuliakan kita semuanya. Saudara-saudara sekalian, saya perkenalkan mungkin bagi tamu-tamu yang baru berkunjung ke sini, nama saya Rohidin, sarjana hukum, putra pertama Ti Haji Raden Saifullah, generasi atau keturunan ke-9 ti Kangjeng Eyang Prabu Surawisesa. Jadi nu diperingati ku Simkuring saatos ayana perjanjian Padrau di Muara Ciliwung, nyaeta ketika Kangjeng Eyang Prabu Surawisesa yang telah memberikan hak paten kepada kami atas lisensi selaku internasional federasi, dan juga kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena tentu
dalam acara ini saya online-kan juga IT saya yang dikendalikan saya. Juga saya ucapkan terima kasih karena dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pun kami sudah mendapatkan di tahun ini yaitu lisensi hak paten daripada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hanya fisiknya masih di kantor saya yang ada di Amerika Serikat. Tetapi foto PDF baik pun barcode-nya semua sudah masuk. Dan itu juga berkat dukungan dan rojongan daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya di sini bicara ada beberapa hal. Satu, saya bicara atas nama masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, saya akan bicara di sini atas nama trust atau cagar budaya atau kultur atau pemerintahan masa lalu sebagai internasional, karena saya alhamdulillah tanggal 12 Februari 2022 saya telah diputus sebagai trustee Guaranty Internasional daripada penerus Project Ponik INA 18 1945 Ledi Opros, yaitu sebagai pemilik lisensi hak paten atas 3 mata uang, yaitu mata uang rupiah, US dollar, dan mata uang euro. Itu putusan hukum. Suka atau tidak, itulah putusan hukum. Dan kembali dari beberapa waktu ke belakang, saya telah membicarakan berbagai permasalahan secara lisan, baik pun tulisan, yang diterbitkan oleh media-media online, baik pun media cetak, tentang situasi permasalahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu, saya akan bicara atas nama masyarakat, bukan atas nama masyarakat menyeluruh. Mungkin tidak semua merasa diwakili, tapi atas nama diri saya dan keluarga saya sebagai masyarakat Negara Republik Indonesia yang meminta bukti di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menurut saya dan keluarga saya belum terjadi dan belum terlaksana. Kedua, saya akan bicara sebagai pemerintahan asal usul, yang tentu ketika bicara pemerintahan asal usul, percaya atau tidak, nerima atau tidak bahwa negara Republik Indonesia atau pemerintahan Indonesia adalah junior daripada kerajaan yang pernah berdiri di negara ini, yaitu pemerintahan asal usul yang diatur oleh Undang-Undang pasal 18B atau pasal 18 berikut pemekarannya. Ketika bicara saya di sini sebagai pemerintahan asal usul, tentu saya akan mengingatkan, memberikan nasihat kepada pemerintahan yang saat ini mengemban tugas melanjutkan ex officio pemerintahan dari masa lalu. Karena pemerintahan itu tidak akan pernah hilang dari dulu sampai sekarang. Hanya beda zaman, beda orang, beda aturan. Nah, saya di sini sebagai pemerintahan asal usul, mewakili daripada leluhur saya, Federasi Pajajaran, ingin menyampaikan